Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Selamat jumpa lagi dengan Bu Incas dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ Matematika. Senang sekali Allah masih izinkan kita di PJJ ini dalam materi peluang. Kita masuk ke KD 311 menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Siapa yang pernah mendengar tentang peluang, anak-anak? Ya, peluang merupakan kemungkinan-kemungkinan, ya, biasa juga disebut sebagai probabilitas. Artinya adalah ilmu kemungkinan. Itu sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi pada suatu peristiwa. Di dalam peluang ini, kita juga nanti akan mengenal ruang sampel dan titik sampel. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar waktu statistik, ya. Sampel itu apa, titik sampel apa. Nah, di dalam peluang pun ada ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil kejadian yang mungkin terjadi dan biasanya dilambangkan dengan S. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau kejadian yang mungkin terjadi, tadi dilambangkan dengan S. Dalam beberapa percobaan, ruang sampel dapat ditentukan dengan menggunakan salah satunya misalnya dengan diagram pohon, tabel, dan anggota-anggota ruang sampel dapat didaftar secara mudah dan teratur. Contohnya, nih misalnya pelemparan 2 uang logam. Kita lihat di sini ada 2 uang logam, kan ada angka, ada gambar, ya, kemungkinannya akan muncul, ya. Karena uangnya 2 logamnya, maka di sini angka gambar, satu lagi angka gambar. Maka peluang yang muncul atau kemungkinan yang akan muncul adalah bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka atau gambar-gambar. Maka di sini banyak titik sampelnya adalah, lihat nih, ada 2 berarti 2 kali 2 4 semua. Ini ruang sampelnya 4, titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Contoh yang lain misalnya pada pelemparan 2 buah dadu. Misalnya dadu itu ada 2 buah. Dadu yang pertama itu titik sampelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan dadu yang kedua, anak-anak, ya, 1 sampai 6. Nah, kemungkinan yang keluar jika 2 buah dadu dilemparkan itu akan muncul titik sampelnya berupa 1, 1, ini 1, 2, 1, 3, sampai 1, 6, dan berikutnya 2, 1, 2, 2, 2, 3, terus sampai dengan 6, 1, 6, 2, sampai 6, 6. Nah, ini merupakan titik sampel. Semua anggota yang di sini dari 11 sampai 6,6 itu merupakan ruang sampelnya, ya, jumlahnya, banyaknya kejadiannya ada 36. Banyak titik sampelnya tadi anak-anak yang disebutkan, ya, 11, 12 karena 6, semua dikali 6 kali 6 36. Nah, peluang itu ada 2 macam. Apa saja, ya? Kita lihat. Yang pertama, peluang empirik. Apa sih peluang empirik?
Peluang empirik sering disebut sebagai frekuensi relatif, yaitu suatu kejadian dari suatu percobaan. Coba perhatikan tabel berikut ya. Seperti yang tadi, misalnya mata dadu ya. Satu mata dadu digelindingkan atau dilemparkan, misalnya mata dadu yang pertama, kemunculan yang mungkin angka 2. Perhatikan tabel berikut. Pada sebuah dadu, waktu digelindingkan atau dilemparkan muncul angka 2. Mata dadu yang kedua dimunculkan 3. Mata dadu yang ketiga kemunculannya adalah 1. Kemudian yang keempat sampai yang keenam kemunculan adalah 1. Maka banyak percobaannya adalah sebanyak 10 kali. Maka nilai peluangnya adalah, rumusnya adalah pada peluang empirik, banyaknya peluang A dibanding dengan banyaknya anggota. Contohnya misalnya pada waktu pelemparan pertama kemunculannya adalah 2, angka 2 maksudnya ya, berarti dia banyaknya kejadian 2 berbanding dengan banyaknya seluruh kejadian, yaitu 10, sehingga menjadi 2/10. Yang kedua kemunculan angka 3, berarti dia nilai peluangnya 3/10. Yang ketiga muncul dadu angka 1 dan banyaknya percobaan adalah 10, maka 1/10. Dan sampai yang terakhir, yang ke mata dadu yang ke-6 kali kemunculannya angka 1 sehingga 1/10. Total semua kemunculan dari mata dadunya itu adalah 10 dan banyak percobaannya 10, sehingga nilai peluangnya adalah 10/10, itu sama dengan 1. Perhatikan kolom terakhir. Di sana terdapat nilai perbandingan yang disebut sebagai peluang empirik. Maka apa kesimpulannya? Yaitu kesimpulan dari peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi atau kejadian banyaknya A, kejadian A terhadap percobaan yang dilakukan, yaitu banyaknya S. Jadi peluang empirik atau frekuensi relatif seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, rumusnya adalah banyaknya A dibanding dengan banyaknya S. Baik, sekarang peluang munculnya kejadian dapat diperkirakan melalui notasi berikut. Ya, notasinya adalah peluang A lebih besar sama dengan 0. Peluang A lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Maksudnya apa? Apabila nilai peluang A sama dengan 0, maka kejadian A tersebut itu sangat mustahil terjadi. Apabila nilai peluang A sama dengan 1, maka kejadian A tersebut pasti akan terjadi. Atau ditulisnya adalah sebagai berikut: peluang yang bukan A ditambah dengan peluang A itu sama dengan 1. Kita coba latihan yuk berikut ini. Latihan yang pertama, kita baca soalnya ya. Suatu koin dilempar sebanyak 48 kali. Jika mata koin angka muncul 12 kali, peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Yuk kita bahas yang latihan pertama. Diketahui koin yang dilempar sebanyak 48 kali, berarti banyaknya sampelnya, yaitu 48. Kemudian koin angka yang muncul adalah 12 kali, berarti dia banyaknya, peluang angkanya adalah 12 kali. Yang ditanya adalah peluang empirik kemunculan
mata koin bukan angka. Berarti di sini pertanyaannya adalah berapa peluang yang bukan angka? Ya, di sini adalah mengkomplement, berarti yang bukan. Maka kita jawab peluang angka adalah, rumusnya peluang empirik adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel, yaitu banyaknya A adalah 12 dan banyaknya sampel adalah 48. Jadi ini dibagi dengan 12 sehingga 1/4. Yang ditanyakan adalah peluang bukan angka. Peluang bukan angka, tadi rumusnya adalah bahwa taksirannya peluang bukan angka ditambah dengan peluang angka itu sama dengan 1. Sehingga ditambah dengan peluang angka adalah 1/4 sama dengan 1. Maka peluang bukan angka sama dengan 1 dikurang 1/4 sama dengan adalah 3/4. Sampai di sini paham? Insya Allah. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa memahaminya. Latihan 2 adalah Dimas dan Hamdi sedang melakukan suatu percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam, seperti tampak pada gambar sebelah kanan. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya. Tabel berikut merupakan hasil pencatatan Dimas dan Hamdi, yaitu pertanyaannya, tentukanlah peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama. Yang B, peluang munculnya uang logam ke-1 gambar dan uang logam kedua adalah angka. Nanti akan kita bahas berdasarkan tabel yang ditulis tadi. Untuk yang nomor 2, yaitu kita lihat tabelnya. Di mana pelemparan 2 buah uang logam seperti kalian lihat di tabel, peluang munculnya angka-angka adalah 8, kemudian munculnya angka gambar 8, dan munculnya gambar angka 6, serta yang terakhir gambar-gambar ada 8. Total semuanya adalah percobaan itu 30 kali perlemparan. Pertanyaan pertama adalah peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama. Maka diketahui banyaknya angka-angka adalah 8, munculnya angka gambar di mana pelemparannya sebanyak 30 kali. Yang ditanya peluang munculnya kedua mata uang itu adalah angka-angka dan gambar. Jadi angka-angka dan gambar
gambar. Kita lihat di sini ya. Banyaknya peluang munculnya angka-angka adalah 8. Kemudian yang gambar-gambar juga 8. Sehingga banyaknya angka ditambah banyaknya gambar sama dengan di sini 8 ditambah 8 yaitu 16. Banyaknya sedangkan banyaknya percobaan, yaitu banyaknya percobaan adalah NS ya, sampelnya ada 30. Maka peluang muncul kedua uang itu adalah sama, adalah peluang A sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan, yaitu 16/30 sama dengan sama-sama dibagi berapa anak nih? Dibagi dengan 2. Jadi isinya sama dengan 8/15. Sampai sini jelas? Insyaallah ya. Yang B adalah, yang pertanyaannya, peluang munculnya uang logam ke-1 gambar dan uang logam kedua adalah angka. Maka peluang 1 angka dan 1 gambar, atau biar lebih praktis ditulisnya begini aja ya, peluang angka gambar atau gambar angka sama ya. Seperti kita ketahui tadi bahwa banyaknya angka gambar sama dengan 8, banyaknya gambar angka yang muncul adalah 6. Maka banyaknya angka gambar dan gambar angka adalah sini 8 ditambah dengan 6 yaitu 14. Sedang banyaknya sampel adalah berapa tadi anak-anak? 30. Maka peluang muncul uang logam ke-1 gambar dan uang logam kedua angka adalah peluang A sama dengan yaitu peluang A-nya adalah tadi berapa jumlahnya? 14/30. Jadi sama dengan dibagi ya, dibagi sama-sama berapa nih? Dibagi 2, jadi sama dengan 7/15. Sampai sini jelas? Insya Allah. Yang kedua adalah peluang teoretik. Apa peluang teoretik itu? Merupakan perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya 1 kali. Rumusnya adalah peluang A sama dengan banyaknya A dibanding dengan banyaknya S. Contoh yang pertama, 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 2 adalah, nanti akan kita bahas ya berdasarkan tabel ini 2 buah dadu. Contoh yang keduanya adalah di dalam sebuah kantong terdapat 30 kelereng dengan warna merah 12 buah, hijau 6 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil kelereng secara acak.
Tentukan peluang jika terambil kelereng biru. Ya baik, kita jawab yang peluang teoretiknya. Yang pertama, diketahui banyaknya sampel dari tabel tadi ya adalah sebanyak 36. Yang ditanyakan adalah banyaknya peluang muncul dadu pertama bermata dua. Maka jawabnya adalah, misalkan A itu adalah mata dadu dua ya, banyaknya A atau mata dadu dua itu sama dengan peluangnya adalah 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Banyaknya kejadian A yang munculnya yang bermata dadu pertama adalah 2 adalah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga bagaimana peluang teoretiknya? Rumusnya adalah peluang A sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel, yaitu berapa di sini? 6 banyaknya yang bermata dadu 2 bagi dengan 36. Sama-sama dibagi dengan 6 itu sama dengan 1/6. Udah kan? Insya Allah. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Diketahui tadi dalam sebuah kantong terdapat 30 kelereng. Berarti di sini banyaknya sampel adalah 30. Kemudian jumlah kelereng berwarna merah, berarti banyaknya yang berwarna merah. Itu sama dengan berapa? 12. Dan yang berwarna hijau itu adalah 6. Yang berwarna biru tentu adalah sisanya ya, 30 dikurang dengan 12 dikurang 6 itu sama dengan 12. Pertanyaannya adalah peluang jika terambil kelereng biru. Kita jawab. Peluang biru sama dengan banyaknya A, banyaknya yang biru dibagi banyaknya semesta, atau sama juga dengan banyaknya A dibagi dengan banyaknya semesta, itu sama dengan yang biru tadi berapa? 12 dan banyaknya semesta 30, sehingga dibagi 6 sama dengan 2/5. Mudahkan untuk mempelajari peluang sehingga kita bisa menjawab soal-soalnya. Insya Allah kalian bisa memahami peluang empirik dan peluang teoretik. Ya, baiklah, sekarang kita masuk ke hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Jadi dari ulasan yang di atas kita kembali bahwa peluang empirik itu adalah sama juga dengan frekuensi relatif, yaitu perbandingan banyak kejadian yang muncul dalam percobaan dengan ruang sampel.
Sedangkan peluang teoretik adalah perbandingan banyak hasil dengan ruang sampel pada suatu percobaan tunggal. Karena biasanya percobaannya ini hanya satu kali. Jadi apa hubungannya antara peluang empirik dengan teoretik? Yaitu jika hasilnya atau frekuensinya sangat besar, maka mendekati peluang teoretik. Jika frekuensinya sangat kecil atau hasilnya sangat kecil, maka jauh dengan peluang teoretik. Ya, dari kesimpulan hubungan peluang empirik dan teoretik, maka materi kita untuk peluang sampai di sini. Sekian dulu penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.